Pada hari ini, saya akan memaparkan materi saya tentang kebijakan digital pada teknologi. Kalau membahas tentang kebijakan digital, kira-kira apa ya kebijakan digital itu? Kebijakan digital merupakan seperangkat aturan, pedoman, dan strategi yang digunakan untuk mengatur penggunaan teknologi digital dalam suatu organisasi, perusahaan, atau negara. Nah, kalau membahas tentang kebijakan digital, kira-kira apa sih manfaat dari kebijakan digital? Yang pertama adalah keamanan cyber, yaitu kebijakan digital yang dapat membantu melindungi sistem dan data dari serangan cyber dan ancaman keamanan lainnya. Yang kedua adalah inovasi teknologi. Kebijakan digital dapat membantu mendorong inovasi teknologi dan pengembangan produk dan jasa digital yang baru. Yang ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia. Kebijakan digital dapat membantu mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan digital yang memadai. Yang terakhir adalah e-commerce. Kebijakan digital dapat membantu mengembangkan perdagangan digital yang lebih aman dan nyaman. Di dalam teknologi digital terdapat beberapa pembatasan. Yang pertama adalah pembatasan akses yang terbagi menjadi dua, yaitu akses terbatas, pembatasan akses ke informasi atau layanan digital tertentu. Yang kedua adalah kontrol akses, pembatasan akses ke sistem atau jaringan digital. Selanjutnya ada pembatasan konten. Yang pertama adalah konten yang dilarang, pembatasan konten yang dianggap tidak pantas atau ilegal. Yang kedua adalah konten yang dibatasi, pembatasan konten yang dianggap tidak sesuai untuk audiens tertentu. Nah, selanjutnya ada pembatasan pengguna. Yang pertama, penggunaan yang dilarang, pembatasan pengguna teknologi digital untuk tujuan tertentu. Yang kedua, penggunaan yang dibatasi. Nah, hampir sama nih, karena pembatasan pada pengguna teknologi digital untuk tujuan tertentu juga. Selanjutnya ada pembatasan etis. Yang pertama, etika digital. Pembatasan etika digital untuk memastikan penggunaan teknologi digital yang bertanggung jawab. Yang kedua adalah privasi pengguna. Pembatasan privasi pengguna untuk melindungi informasi pribadi. Nah, di dalam hal tersebut terdapat juga aspek permasalahannya, yaitu konsep kesenjangan digital. Kesenjangan digital merupakan ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global dan keterisolasian diri dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government Infers 2003. Nah, kira-kira apa ya penyebab terjadinya kesenjangan digital? Nah, penyebab terjadinya kesenjangan digital yang pertama, kekurangan sumber daya manusia atau skill. Yang kedua adalah kekurangan konten atau isi materi. Yang ketiga adalah kurangnya pemanfaatan internet yang bijak. Nah, kalau membahas tentang kesenjangan digital, terdapat dampaknya juga loh pada kesenjangan digital. Apa sih dampaknya? Kesenjangan digital memiliki dampak positif dan negatif yang sangat signifikan pada berbagai aspek masyarakat. Dampak kesenjangan digital ini tergantung pada berbagai faktor, yaitu faktor geografi, budaya, ekonomi, dan kebijakan. Nah, kalau dampak positifnya yaitu inovasi teknologi, mendorong inovasi
dalam teknologi dan layanan digital karena perusahaan dan peneliti berusaha untuk menciptakan solusi lebih terjangkau dan mudah untuk diakses. Yang kedua adalah pengembangan ekonomi, menciptakan peluang bisnis untuk menyediakan layanan dan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terhambat karena sebagian besar penduduk tidak memiliki akses ke pasar global dan peluang perdagangan online. Selanjutnya, ketidaksetaraan sosial karena kelompok yang lebih mampu secara finansial memiliki akses yang lebih baik, sementara kelompok yang kurang mampu akan tersisihkan. Nah, apa sih upaya kita dalam mengurangi kesenjangan digital ini? Yang pertama adalah akses internet yang terjangkau dan gratis, seperti perpustakaan, sekolah, pusat komunitas, dan kawasan publik lainnya dapat membantu kesenjangan digital. Yang kedua adalah konten lokal dan relevan, mendorong pembuatan dan distribusi konten digital dalam bahasa lokal yang sesuai dengan budaya yang dapat meningkatkan minat dan manfaat dari teknologi digital pada komunitas tertentu. Yang ketiga adalah penguatan literasi digital. Mengintegrasikan literasi digital dalam kurikulum sekolah dan program pendidikan non-formal dapat mengembangkan keterampilan dan pemahaman TIK pada generasi muda dan kelompok lainnya. Yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi dalam layanan publik seperti layanan kesehatan dan administrasi pemerintah dapat membantu mencapai populasi yang lebih luas. Selanjutnya adalah dampak kebijakan digital pada teknologi. Yang pertama adalah regulasi dan standar. Kebijakan digital dapat menetapkan regulasi dan standar untuk pengembangan dan penggunaan teknologi seperti keamanan data, privasi, dan interoperabilitas. Yang kedua adalah inovasi dan pengembangan. Kebijakan digital dapat mempromosikan inovasi dan pengembangan teknologi dengan menyediakan insentif, pendanaan, dan dukungan untuk penelitian dan pengembangan. Selanjutnya adalah akses ketersediaan. Kebijakan digital dapat mempengaruhi akses dan ketersediaan teknologi seperti infrastruktur jaringan, akses internet, dan perangkat keras. Selanjutnya adalah keamanan dan privasi. Kebijakan digital dapat mengatur keamanan dan privasi data seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan penggunaan data. Nah, selanjutnya adalah ekonomi digital. Kebijakan digital dapat mempengaruhi ekonomi digital seperti pajak digital, perdagangan elektronik, dan perlindungan konsumen. Yang terakhir adalah kerjasama dan kolaborasi. Kebijakan digital dapat mempromosikan kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam pengembangan dan penggunaan teknologi. Contoh regulasi dan standar dalam kebijakan digital
dapat meliputi keamanan data yang berisi General Data Protection Regulation, yaitu adalah regulasi Uni Eropa yang mengatur perlindungan data pribadi. Yang kedua adalah Health Insurance Portability and Accountability Act, regulasi Amerika Serikat yang mengatur perlindungan data kesehatan. Yang ketiga adalah standar keamanan data seperti ISO 27001 yang menetapkan standar untuk pengelolaan keamanan data. Ada juga privasi, California Consumer Privacy Act, regulasi California yang mengatur perlindungan privasi konsumen. Ada juga regulasi Brasil yang mengatur perlindungan data pribadi. Yang ketiga seperti ISO 29100 yang menetapkan standar untuk pengelolaan pribadi. Setelah itu ada interoperabilitas, yaitu adalah seperti HL7 Health Level 7 yang menetapkan standar untuk interoperabilitas data kesehatan. Yang kedua adalah standar untuk integrasi sistem dan aplikasi. Dan yang ketiga seperti HTTP Hypertext Transfer Protocol yang menetapkan standar untuk komunikasi data. Nah, contoh inovasi dan pengembangan dalam kebijakan digital dapat meliputi insentif yang di dalamnya terdiri dari penghargaan inovasi, penghargaan untuk perusahaan atau individu yang mengembangkan teknologi inovatif. Yang kedua adalah pajak insentif, pengurangan pajak untuk pengusahaan yang melakukan penelitian dan pengembangan. Yang ketiga ada dukungan keuangan, pendanaan untuk perusahaan yang mengembangkan teknologi baru. Ada juga pendanaan penelitian, pendanaan untuk penelitian dan pengembangan teknologi. Ada juga investasi venture capital, investasi untuk perusahaan yang mengembangkan teknologi baru. Ada juga dukungan inkubator, dukungan untuk inkubator bisnis yang mempromosikan inovasi. Nah, di dalamnya terdapat juga dukungan, yaitu dukungan teknis, dukungan untuk perusahaan yang mengembangkan teknologi baru. Dukungan pemasaran, yaitu dukungan untuk perusahaan yang mengembangkan teknologi baru. Ada juga dukungan jaringan, dukungan yang untuk perusahaan mengembangkan teknologi baru juga. Contoh kebijakannya adalah kebijakan inovasi digital, kebijakan yang mempromosikan inovasi dan pengembangan teknologi digital, kebijakan startup, kebijakan yang mempromosikan pengembangan startup dan perusahaan baru, kebijakan penelitian dan pengembangan, kebijakan yang mempromosikan penelitian dan pengembangan teknologi. Contoh programnya yaitu program inkubator, program akselerator, program penelitian. Contoh akses dan ketersediaan dalam kebijakan digital dapat meliputi infrastruktur jaringan, yang di dalamnya ada pembangunan jaringan broadband, pembangunan jaringan broadband untuk meningkatkan akses internet. Yang kedua ada pengembangan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan infrastruktur telekomunikasi untuk meningkatkan ketersediaan jaringan. Yang ketiga ada investasi dalam teknologi jaringan, investasi dalam teknologi jaringan untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas jaringan. Nah, terdapat juga akses internet, yaitu program akses internet gratis, program yang menyediakan akses internet gratis untuk masyarakat. Yang kedua ada subsidi. Yang kedua ada subsidi, akses internet subsidi untuk masyarakat yang tidak mampu membayar akses internet. Yang ketiga ada pengembangan jaringan Wi-Fi, pengembangan jaringan Wi-Fi untuk meningkatkan akses internet. Nah, di dalam itu terdapat juga perangkat keras, pengembangan perangkat keras, pengembangan perangkat keras untuk meningkatkan ketersediaan teknologi, subsidi untuk masyarakat yang tidak mampu membeli perangkat keras, dan juga program yang menyediakan donasi perangkat keras untuk masyarakat.
Ada juga contoh kebijakannya, yaitu kebijakan akses digital. Kebijakan yang mempromosikan kebijakan akses digital, kebijakan yang mempromosikan kebijakan akses digital, kebijakan yang mempromosikan akses digital untuk masyarakat. Yang kedua adalah kebijakan ketersediaan teknologi, kebijakan yang mempromosikan ketersediaan teknologi untuk masyarakat. Kebijakan pembangunan infrastruktur, kebijakan yang mempromosikan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan akses dan ketersediaan teknologi. Contoh programnya adalah program One Laptop for Child. Program yang menyediakan laptop untuk anak-anak di negara-negara berkembang. Yang kedua adalah program yang menyediakan akses internet untuk masyarakat miskin. Yang ketiga adalah program yang mengembangkan perangkat keras untuk masyarakat. Selanjutnya adalah contoh keamanan dan privasi. Selanjutnya adalah contoh keamanan dan privasi dalam kebijakan digital dapat melindungi, yaitu perlindungan data pribadi. Yang pertama adalah regulasi Uni Eropa yang mengatur perlindungan data pribadi. Yang kedua adalah regulasi California yang mengatur perlindungan data pribadi juga. Yang ketiga adalah penggunaan enkripsi untuk melindungi data pribadi. Di dalamnya terdapat juga keamanan cyber, penggunaan firewall dan melindungi jaringan dari serangan cyber. Penggunaan antivirus yaitu untuk melindungi perangkat dari serangan cyber. Pengembangan sistem keamanan untuk melindungi data dan jaringan. Penggunaan datanya yaitu penggunaan data yang bertanggung jawab dan transparan. Penggunaan data untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi. Pengembangan kebijakan penggunaan data yang jelas dan transparan. Contoh untuk kebijakannya adalah kebijakan keamanan cyber, kebijakan yang mengatur keamanan cyber dan perlindungan data. Yang kedua adalah kebijakan privasi, kebijakan yang mengatur privasi data dan penggunaan data. Yang ketiga adalah kebijakan penggunaan data, kebijakan yang mengatur penggunaan data dan perlindungan data. Contoh programnya yaitu program yang mempromosikan keamanan cyber dan perlindungan data. Yang kedua adalah program yang mempromosikan privasi data dan pengguna data yang bertanggung jawab. Yang ketiga adalah program yang mempromosikan pengembangan kebijakan keamanan dan privasi. Contoh ekonomi digital dalam kebijakan digital dapat meliputi yaitu pajak digital. Pajak digital yang dikenakan pada transaksi digital seperti pajak atas pendapatan dari iklan online, dan pajak yang dikenakan pada layanan digital seperti pajak atas layanan streaming musik atau film. Ada juga pengembangan sistem pajak digital yang efektif dan efisien. Di dalamnya terdapat perdagangan elektronik. Yang pertama, perdagangan yang dilakukan melalui internet seperti belanja online. Yang kedua, pengembangan platform e-commerce yang aman dan efektif. Yang ketiga adalah pengaturan perdagangan elektronik yang adil dan transparan. Terdapat juga perlindungan konsumen, yaitu perlindungan konsumen online dari penipuan dan kejahatan lainnya. Yang kedua, pengembangan sistem perlindungan konsumen yang efektif dan efisien. Yang ketiga adalah pengaturan hak-hak konsumen online, seperti hak untuk membatalkan transaksi. Contoh kebijakannya adalah kebijakan ekonomi digital, kebijakan yang mengatur ekonomi digital dan perdagangan elektronik. Yang kedua, kebijakan pajak digital, kebijakan yang mengatur pajak digital dan pendapatan dari transaksi digital. Yang ketiga adalah kebijakan perlindungan konsumen online, kebijakan yang mengatur perlindungan konsumen online dan hak-hak konsumen. Contoh programnya adalah program yang mempromosikan pengembangan e-commerce dan perdagangan elektronik. Yang kedua, program yang mempromosikan perlindungan konsumen online dan hak-hak konsumen. Yang ketiga, program yang mempromosikan pengembangan sistem pajak digital yang efektif dan efisien.
Contoh kerjasama dan kolaborasi dalam kebijakan digital dapat meliputi yaitu kerjasama pemerintah industri. Yang pertama adalah kerjasama pengembangan teknologi, kerjasama antara pemerintah dan industri untuk mengembangkan teknologi baru. Yang kedua adalah pengembangan infrastruktur digital, kerjasama antara pemerintah dan industri untuk mengembangkan infrastruktur digital. Yang ketiga ada pengembangan kebijakan digital, kerjasama antara pemerintah dan industri untuk mengembangkan kebijakan digital. Di dalamnya terdapat juga kerjasama pemerintah masyarakat, pengembangan program digital, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan program digital. Ada juga pengembangan kebijakan digital, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan kebijakan digital, pengembangan infrastruktur digital, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, yang juga untuk mengembangkan infrastruktur digital. Kira-kira apa sih keuntungan masyarakat kalau ikut berkolaborasi dengan pemerintah dalam kebijakan digital ini? Ya, yang pertama adalah meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya kebijakan digital. Yang kedua adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan digital. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat menjadi lebih percaya pada pemerintahan dan kebijakan digital. Selanjutnya, meningkatkan kualitas kebijakan digital. Kerjasama industri masyarakat, yaitu pengembangan teknologi, kerjasama antara industri dan masyarakat untuk mengembangkan teknologi baru. Yang kedua ada pengembangan program digital, kerjasama antara industri dan masyarakat untuk mengembangkan program digital. Yang ketiga ada pengembangan infrastruktur digital, kerjasama antara industri dan masyarakat untuk mengembangkan infrastruktur digital. Meningkatkan kualitas kebijakan digital, yaitu meningkatkan kualitas kebijakan digital menjadi lebih relevan dan efektif. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas menjadi lebih akuntabel dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintahan menjadi lebih akuntabel dalam pembuatan kebijakan digital. Yang ketiga, meningkatkan transparansi pemerintahan menjadi lebih transparan dalam pembuatan kebijakan digital. Meningkatkan dan juga dapat meningkatkan manfaat bagi masyarakat. Yang pertama adalah meningkatkan manfaat bagi masyarakat menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat. Meningkatkan kualitas hidupnya. Kebijakan digital dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan digital dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Meningkatkan keamanan dan privasi. Meningkatkan keamanan kebijakan digital menjadi lebih aman dan efektif. Meningkatkan privasi. Kebijakan digital menjadi lebih melindungi privasi masyarakat. Meningkatkan kepercayaan masyarakat menjadi lebih percaya pada pemerintah dan kebijakan digital. Kebijakannya adalah kebijakan kerjasama digital, kebijakan yang mempromosikan kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Yang kedua, kebijakan pengembangan teknologi, kebijakan yang mempromosikan pengembangan teknologi baru. Yang ketiga, kebijakan infrastruktur digital. Yang ketiga adalah kebijakan infrastruktur digital, kebijakan yang mempromosikan pengembangan infrastruktur digital. Contoh programnya adalah program kerjasama digital, program yang mempromosikan kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Yang kedua, program pengembangan teknologi, program yang mempromosikan pengembangan teknologi baru. Yang ketiga adalah program infrastruktur digital, program yang mempromosikan pengembangan infrastruktur digital. Nah, contoh kebijakannya adalah kebijakan kerjasama digital, kebijakan yang mempromosikan kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah, industri,
dan masyarakat. Yang kedua, kebijakan pengembangan teknologi. Kebijakan yang mempromosikan pengembangan teknologi baru. Yang ketiga adalah kebijakan infrastruktur digital. Kebijakan yang mempromosikan pengembangan infrastruktur digital. Contoh programnya adalah program kerjasama digital. Program yang mempromosikan kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Yang kedua, program pengembangan teknologi. Program yang mempromosikan pengembangan teknologi baru. Yang ketiga adalah program infrastruktur digital. Program yang mempromosikan pengembangan infrastruktur digital. Nah, jika bertanya-tanya, jika kebijakan digital berkembang dan semakin maju, maka kita dapat memperoleh manfaat apa ya? Nah, yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Seperti kebijakan digital dapat meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor, seperti pemerintahan, bisnis, dan pendidikan. Dan kebijakan digital dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Meningkatkan akses dan kualitas layanan, yaitu kebijakan digital dapat meningkatkan akses ke layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan keuangan. Meningkatkan kualitas layanan. Kebijakan digital dapat meningkatkan kualitas layanan publik, sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yaitu kebijakan digital dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan investasi. Kebijakan digital dapat meningkatkan investasi, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan keamanan dan privasi, yaitu kebijakan digital dapat meningkatkan keamanan sehingga dapat melindungi masyarakat dari ancaman keamanan. Yang kedua, meningkatkan privasi. Kebijakan digital dapat meningkatkan privasi sehingga dapat melindungi masyarakat dari pelanggaran privasi. Yang terakhir adalah meningkatkan kualitas hidup, yaitu kebijakan digital dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kepuasan masyarakat. Kebijakan digital dapat meningkatkan kepuasan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Dari semuanya dapat kita rangkum, kebijakan digital dapat memiliki dampak yang signifikan pada teknologi, baik dalam hal pengembangan, penggunaan, maupun akses dan ketersediaan. Kebijakan digital juga memiliki dampak yang beragam, baik dalam hal positif maupun lainnya. Kebijakan digital harus dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan daya saing ekonomi. Baik, terima kasih semuanya telah memperhatikan presentasi saya. Saya Sufi Handayani Harahap dengan NPM 24310128. Izin undur diri. Thank you for watching. Bye-bye.